Nah, kemudian selanjutnya kita lakukan dengan SPSS ya. Jadi ini tadi persoalan ini tadi kita lakukan analisa dengan SPSS. Pertama kita bangun datanya dulu. Pada variable view dan data view. Pada variable view ini kita tulis jumlah, kemudian warna. Nah, untuk bagian warna ini karena ini menunjukkan kategori-kategori ya, kita ubah measure-nya atau skalanya menjadi nominal. Kemudian yang jumlah tadi scale ya. Selanjutnya untuk bagian value-nya kita masukkan nilainya untuk tiap kategori. Nilai 1 untuk kategori merah, 2 untuk kategori hijau, kemudian 3 untuk kategori kuning, kemudian 4 untuk yang putih. Oke, nah sudah seperti ini. Kemudian kita masukkan datanya. Untuk yang jumlah ini kita tulis sesuai dengan nilai observasinya, 35, 28, 10, 27. Nah, ini warnanya disesuaikan ya. Yang merah tadi yang 35 kan 1, hijaunya 2, 3, 4. Nah, sudah lengkap. Setelah lengkap seperti ini, maka seperti yang sudah saya sampaikan, bahwa untuk melakukan, sebelum kita analisa dengan chi-square, kita lakukan dulu weight case ya, weight cases. Jadi pilih data, nah, klik weight cases paling bawah sendiri. Nah, pilih weight cases by, nah by jumlah ini ya, yang yang scale-nya yang interval atau yang skalanya interval. Nah, kemudian langsung oke. Kita abaikan, lanjut ke analyze ya, analyze. Kemudian kita pakai cara yang pertama dulu, analyze non parametric test. Pilih legacy dialogs, pilih chi-square. Nah, di sini yang bagian test variable list ini kita masukkan yang bagian warna, karena untuk uji chi-square ini hanya bisa dilakukan pada nominal, yang berskala nominal. Jadi ini yang berskala nominal kan warnanya, kita pindahkan ke test variable list. Kemudian ini pastikan, karena tadi ini kita distribusinya seragam atau frekuensi harapannya sama, berarti all categories pada expected values ini kita pilih all categories equals, artinya frekuensi harapannya sama untuk tiap kategori. Kemudian kita pilih option ya, tidak perlu, dan exactnya juga tidak perlu ya. Kita klik OK.
Nah, maka menghasilkan seperti ini outputnya. Nah, yang dipakai adalah yang ini. Adalah P value. Kemudian ini adalah nilai hitung. Nah, sudah sesuai ya tadi. Expectednya adalah 25 atau frekuensi harapannya 25 sama. Nah, ini sesuai. Residualnya atau tadi selisihnya tadi seperti ini. Kita pindahkan ke Excel. Seperti ini ya, kita kopas saja untuk membandingkan antara p value dengan alpha ya. Ini p value nya adalah 0,004. Kemudian alfa yang kita pilih adalah 0,05. Nah, seperti ini. Yang bisa kita lihat bahwa p value nya nilainya kurang dari alfa, sehingga H0 ditolak ya, sesuai ya, sesuai dengan tadi. Jadi kesimpulannya adalah H0 ditolak, atau keputusannya H0 ditolak. Kesimpulannya terdapat perbedaan secara signifikan antara proporsi hasil penjualan terdapat perbedaan ya antara proporsi hasil penjualan es krim dengan proporsi penjualan yang diharapkan. Harapannya kan untuk setiap warna tadi merata. Kemudian ini yang contoh yang distribusinya seragam atau frekuensi harapannya sama. Kita lanjutkan untuk yang berbeda-beda, untuk frekuensi harapannya yang berbeda-beda. Jadi misalkan sebuah mesin pencampur adonan kue menghasilkan perbandingan tepung, susu, telur, dan gula secara berturut-turut adalah 5:2:2:1. Nah, seorang pembuat kue mengambil adonan yang dihasilkan oleh mesin tersebut 500 kg. Ternyata dalam 500 kg ini komposisinya adalah 275 kg tepung, 95 kg susu, 70 kg telur, dan 60 kg gula. Nah, pada tingkat signifikansi 1%, kita diminta untuk menguji hipotesis apakah proporsi adonan yang telah dihasilkan sesuai dengan proporsi adonan yang telah ditetapkan pada mesin pencampur kue. Jadi ini nanti frekuensi harapannya berbeda berdasarkan perbandingan ini. Nah, ini secara teoritis maksudnya berdasarkan pembuatan adonan sebelumnya, ini perbandingan seperti ini ya. Jadi nanti untuk frekuensi harapannya kita mengikuti perbandingan ini. Kita masukkan dulu untuk observasinya. Nilai observasinya adalah yang ini, 275 tepung, 95 susu, dan seterusnya. Tepungnya 275, kemudian susunya 95 kg, telurnya 70 kg, gulanya 60 kg.
Kemudian jumlahnya adalah ini, dijumlahkan jumlahnya 500 ya. Nah, kemudian frekuensi harapannya berdasarkan perbandingan tadi, tepungnya 5, susunya 2, telurnya 2, gulanya 1. Berarti 5 dibanding 10 ya, total perbandingan 10 dikalikan 500. Nah, kemudian yang ini berarti 2 dibanding 10 dikali 500. Selanjutnya ini juga sama, 2 banding 10 kali 500. Nah, ini 1 banding 10 kali 500. Nah, ini hasilnya juga 500. Nah, kemudian seperti yang tadi, kita hitung selisihnya, selisih antara nilai observasi dengan nilai harapan atau frekuensi harapan. Nah, seperti ini. Kemudian dicari nilai kuadrat dari selisih tersebut. Nah, kemudian kita menghitung untuk tiap kategorinya nilai hitungnya. Berarti nilai selisih kuadrat tadi dibagi dengan frekuensi harapannya. Nah, untuk tiap kategori yang lain seperti ini, sehingga kita peroleh nilai hitungnya, jumlahan dari perhitungan tadi adalah 13,75. Ini untuk nilai hitung chi-square-nya. Kemudian chi-square tabelnya tadi, alfanya yang kita gunakan adalah 0,01 ya, 0,01 karena 1%. Kemudian untuk df-nya kategori dikurangi 1 atau 4 dikurangi 1 sama dengan 3. Bisa kita lihat pada tabel chi-square. Alfanya 0,01 ini, kemudian 3 ya, derajat kebebasannya 3, dari 11,344. Nah, seperti ini ya. Oke, jadi kita bandingkan nilai hitung dengan nilai tabelnya. Nah, bisa kita lihat bahwa nilai hitungnya ini lebih besar daripada nilai tabel. Nah, sehingga ketika nilai hitungnya lebih besar daripada nilai tabel, maka H0 ditolak, H1 diterima. Kesimpulannya ya, terdapat perbedaan proporsi adonan kue yang dihasilkan dengan proporsi adonan yang ditetapkan atau yang diharapkan. Mesin pencampur bisa seperti ini. Jadi bisa seperti ini ya.
Nah, selanjutnya kita lakukan analisa dengan SPSS. Kita hitung nilai p value nya, kita ulang lagi dari awal. Kembali pada awal ya. Nah, kita bangun dulu datanya. Di sini berarti nanti ada jumlah atau observasi ya. Kita terus observasi. Kemudian ini kategori atau apalah ini, bahan atau apa ini. Kategorinya kan tadi tepung, susu, telur, gula. Nah, ini tadi diubah dulu skalanya. Untuk yang kategori diubah menjadi nominal, kemudian yang unknown yang ini diubah menjadi scale atau interval ya. Kemudian value kategorinya diubah, dimasukkan nilainya 1 untuk kategori tepung, kemudian 2 untuk kategori susu, 3 untuk telur, 4 untuk gula. Nah, klik OK, kemudian dimasukkan datanya. Observasinya tadi 275, kemudian 95, kemudian 70, kemudian 60. Kategorinya 1, 2, 3, 4 ya, sesuai dengan tadi ya. Tepungnya 275, susunya 95, telurnya 70, gulanya 60. Kemudian sebelum dilakukan analisa tadi, kita weight case dulu. Klik data, weight case berdasarkan observasi ya. Ini berdasarkan yang interval ini, skalanya. Klik OK, kita abaikan, lanjutkan analyze parametric test. Cara yang pertama dulu, tadi cara yang kedua belum ya. Ini di sini saja cara yang kedua. Untuk yang kategori dimasukkan ke test variable list. Kemudian ini karena expected value nya atau nilai frekuensi harapannya ini berbeda-beda, jadi kita pilih value. Ini value kita masukkan berdasarkan tadi frekuensi harapan yang ini tadi, berdasarkan perbandingannya tadi. Pertama 250 untuk yang tepung, add, kemudian 100 untuk ini, masukkan lagi 100 untuk gula, 100 untuk 100 untuk susu ya tadi, 100 untuk telur, kemudian yang terakhir 50 untuk yang gula. Nah, setelah sudah, klik OK, maka akan dihasilkan seperti ini ya. Hasilnya seperti ini. Nah, diperoleh untuk p value nya adalah 0,03, kemudian nilai hitungnya adalah
13,75. Ini p value, ini nilai hitung. Kita copy di sini. Nah, untuk p value nya kita dapatkan p value nya adalah 0,003. Kemudian alfanya kan 0,01 tadi ya, 0,01. Nah, kita lihat bahwa value nya ini kurang dari alfa. Nah, seperti ini berarti sama ya, H0 ditolak, H1 diterima. Atau terdapat perbedaan proporsi antara yang dihasilkan atau nilai observasinya dengan frekuensi harapannya atau proporsi adonan yang ditetapkan sebelumnya. Nah, sebenarnya tadi ada yang terlewat ya, coba kita lakukan dengan cara yang kedua. Jadi uji Chi-square bisa kita lakukan dengan cara yang kedua. Pertama analyze, ini tadi kan sudah di wet case ya, jadi langsung saja analyze, pilih non parametric test, kemudian klik one sample. Nah, ini dipilih customized analysis, kemudian fieldnya dicek, test fieldnya adalah yang kategori ini sudah sesuai. Kemudian pada setting kita pilih customized test, pilih yang Chi-square test, klik optionnya. Nah, di sini kita customize expected probability-nya tadi untuk frekuensi harapannya tadi kita isikan. Untuk yang kategori pertama tepung di 250, kemudian yang susu ini 100 ya, kemudian telur ini 100, yang tiga ya, 3 ini 100, kemudian yang terakhir adalah gulanya 50. Oke. Nah, taraf signifikansinya pada tes option ini diganti ya. Biasanya ini ya udah ke setel itu atau defaultnya adalah 0,05. Ini kita ubah menjadi 0,01. Kemudian taraf interval kepercayaannya ini kita ubah menjadi 99%, karena kan pakai 1% tadi tuh. Langsung klik run, maka kita dapatkan output seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi hasilnya sama, yaitu (0,03). Saya sama ya, 0,03. Nah, sama ini. Bedanya kalau yang cara yang kedua ini kita hanya kalau lewat one sample non parameter tadi kita hanya mendapatkan nilai p value, sedangkan kalau lewat legacy tadi kita bisa mendapatkan informasi berdasarkan ini kategorinya, kemudian nilai hitungnya,
kita juga dapatkan, kemudian derajat kebebasannya dan asymptosin atau p-value nya seperti itu. Jadi seperti itu ya untuk analisa dengan uji chi-square dengan SPSS. Nanti bisa diikuti prosedurnya pada ini yang halaman pertama, halaman awal, sheet awal sudah saya lampirkan, bisa diikuti, nanti bisa dicoba sendiri. Ini ya, ada dua cara. Yang pertama melalui legasi dialog, kemudian yang kedua melalui one sample parametric test.